Selanjutnya, bab 13 otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademis, pelaku ekonomi, bahkan masyarakat awam. Sebenarnya otonomi daerah bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pengertian otonomi secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri, sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian, pengertian secara istilah, otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri, mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah. Yang kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Dan karenanya dalam daerah kabupaten, daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif. Yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkat peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik secara fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketujuh, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Dan yang ke-8, pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepala daerah, tetapi juga dari pemerintahan dan kepala daerah desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.